Itu sebabnya al-muallif rahimahullah membawakan kisah sejarahnya kaum Khawarij. Bagaimana orang-orang Khawarij ini barakallahu fikum menjadi kaum pemberontak yang menghalalkan darahnya kaum muslimin. Itu cikal bakalnya dianggap remeh. Melakukan sebuah amaliyah bid'ah dalam bentuk zikir menggunakan kerikil-kerikil yang dihitung oleh mereka. Berikut riwayatnya kita baca. Qala al-muallif rahimahullah wa qala ad-Darimi rahimahullah akhbarana al-Hakam ibn al-Mubarak qala anbana Umar ibn Yahya qala sami'tu abi yuhaddithu an abi qala dia berkata kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'ud qabla salatil ghadat fa idza kharaja mashayna ma'ahu ila al-masjid. Kami dahulu para tabi'in murid-murid bin Mas'ud kami dahulu biasa duduk di sekitaran pintu rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum mengerjakan salat. Kebiasaannya kalau beliau keluar kita berjalan bersama dengan beliau menuju ke masjid. Faja'ana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Pada hari itu tiba-tiba datang sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Faqala bertanya, "Akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'd?" Apakah Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud telah keluar? Qulna la, belum. Fajalasa ma'ana hatta kharaj. Maka Abu Musa pun duduk bersama kami hingga Ibnu Mas'ud keluar dari rumahnya. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Ketika Ibnu Mas'ud telah keluar dari rumahnya, kita semuanya berdiri bersama-sama beliau menuju ke dalam masjid. Faqala lahu Abu Musa. Ketika itu Abu Musa al-Asy'ari melaporkan sebuah kejadian di masjid kepada Ibnu Mas'ud. Ya Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjidi anifan amran ankartuh. Walam ara walhamdulillah illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, tadi barusan saya lihat di masjid ini suatu perkara, sebuah kejadian yang saya ingkari. Kok aneh gitu loh. Belum pernah saya melihat yang semacam ini. Tapi saya lihat alhamdulillah aja kebaikan. Bayangkan, tersamarkan kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Saya mengingkari, tapi kok kayak baik ya gitu. Qala famahu. Kejadian apa itu? Kata Ibnu Mas'ud. Faqala in ishtafa satarah. Kata Abu Musa, kalau kamu umur panjang, kamu akan menyaksikan peristiwa itu. Qala, katanya Abu Musa melaporkan. Ra'aitu fil masjid. Tolong camkan baik-baik asal muasal penyimpangan Khawarij. Ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusa yantadhiruna shalah. Barusan aku lihat di masjid suatu kaum mengadakan halaqah-halaqah, duduk melingkar, bikin halaqah, duduk melingkar menunggu datangnya waktu salat. Fi kulli halaqatin rajul. Mereka bikin banyak halaqah-halaqah, di masing-masing halaqah tadi ada satu orang yang memimpin. Wa fi aidihim hasa, di tangan mereka ada kerikil-kerikil. Fayaqul, maka laki-laki yang memimpin tadi mengatakan kabbiru mi'ah. Takbir 100 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fayukabbiruna mi'ah. Mereka takbir 100 kali sambil kerikilnya diputar. Allahu akbar, Allahu akbar, diputar sana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, diputar sampai keliling halaqah 100 kali. Fayaqul hallilu mi'ah. Tahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fayuhalliluna mi'ah. Mereka semua tahlil 100 kali. Wa yaqul sabbihu mi'ah. Fayusabbihuna mi'ah. Dia mengatakan lagi tasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah, sambil kerikilnya berjalan. Subhanallah, subhanallah, fayusabbihuna mi'ah. Kata Abu Musa,
saya mengingkari perbuatan ini. Kok aneh gitu loh cara kayak gini. Tapi baik, mau berzikir, bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Ini gimana ini? Qala, kata Ibnu Mas'ud, famadza qulta lahum? Apa yang kamu katakan sama mereka ini? Qultu, kata Abu Musa, ma qultu lahum syai'a. Intidhara ra'yik au intidhara amrik. Subhanallah. Aku belum mengatakan apapun kepada mereka. Aku menunggu pendapat engkau, Ibnu Mas'ud. Bayangkan Abu Musa, sahabat yang mulia, ulamanya sahabat, qadhinya sahabat, muftinya sahabat. Tapi Ibnu Mas'ud lebih alim. Mereka atau beliau menyerahkan dulu kepada para ulamanya. Itu adabnya kaum salaf. Jangan langsung komentar, serahkan kepada ahlinya, biarkan mereka berbicara, antum ikuti mereka. Saya tunggu pendapat kamu. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, afala amartahum ayyu'tu sayyi'atihim wa dhaminta lahum alla yadhi'a min hasanatihim syai'. Kenapa enggak kamu katakan kepada mereka? Kenapa tidak kamu perintahkan kepada mereka supaya menghitung-hitung saja kesalahan-kesalahan mereka itu? Dan kamu jamin untuk mereka kebaikan mereka sedikit pun tidak akan sia-sia. Thumma madha. Al-muhim, beliau pun berangkat ke masjid. Wa madhaina ma'ahu, kita pun berangkat bersama dengan Ibnu Mas'ud. Hatta ata halqatan min tilkal hilaq. Sampai masuk masjid masih didapati satu halaqah dari halaqah-halaqah tadi. Ibnu Mas'ud menuju ke sana. Fa waqafa 'alaihim. Lalu Ibnu Mas'ud berdiri di depan mereka. Berdiri di depan mereka. Qala ma hadzal ladzi arakum tasna'un? Tindakan apa ini? Perbuatan apa ini yang saya saksikan kamu berbuat sekarang ini? Apa ini? Qalu ya Aba Abdurrahman, hasa na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Wahai Aba Abdurrahman, kerikil bas, hanya kerikil. Kami menghitung-hitung tasbih, takbir, tahlil dengan kerikil-kerikil tadi. Enggak ngapa-ngapain, zikir, tasbih, takbir, tahmid menggunakan kerikil-kerikil tadi. Menggunakan kerikil-kerikil tadi. Qala, maka berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, fa'uddu sayyi'atikum. Hitung saja kesalahan-kesalahan kalian. Fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Aku jamin tidak akan ada yang hilang sedikit pun dari kebaikan-kebaikan kalian. Beliau mengingkari. Kata Ibnu Mas'ud, waihakum ya ummat Muhammad. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum. Alangkah cepatnya kamu ini binasa. Alangkah cepatnya kamu ini binasa. Haula'i suhbatu nabiyyikum mutawafirun wa hadhihi thiyabuhu lam tubla wa aniyatuhu lam tuksar. Alangkah cepatnya kamu binasa wahai umat Muhammad. Lihat itu, para sahabat Nabi masih banyak yang masih hidup. Pakaiannya Rasul belum rusak. Bejana Rasul belum pada pecah. Artinya baru kemarin Rasul wafat. Sudah binasa kayak begini. Walladzi nafsi biyadihi. Sungguh demi Allah, kata Ibnu Mas'ud, innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad au muftatihu baba dhalalah. Kalian ini di atas sebuah agama yang lebih baik dari agama Nabi Muhammad, ataukah kamu ini membuka pintu kesesatan? Ya, sama-sama enggak bagus pilihannya ya kawan. Punya agama yang lain kafir, membuka pintu penyimpangan sesat bid'ah. Kalau mereka mengatakan ya Aba Abdurrahman, wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Ini alasannya ahli bid'ah di sepanjang zaman, sepanjang masa. Demi Allah, wahai Aba Abdurrahman, yang kami inginkan hanya kebaikan saja. Kami cuma berzikir saja. Qala, kata beliau, kam min muridin lil khairi la yusibah. Betapa banyak orang yang mendambakan kebaikan tidak mendapatkannya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hadis kepada kami.
anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqihim, bahwasanya nanti akan muncul suatu kaum membaca Al-Qur'an tidak sampai tenggorokan mereka. Wa aimullah, kata Ibnu Mas'ud, demi Allah, la'alla aktsarahum minkum, saya khawatir jangan-jangan mayoritas kaum tadi dari kalangan kalian ini. Tsumma tawalla anhum, kemudian beliau berpaling dari mereka. Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Katanya Amr bin Salamah, faqala Umar bin Salamah, ra'ayna ammata ulaikal hilaq yuta'inunana yauman nahrawan ma'al khawarij. Betul, katanya Amr bin Salamah radhiyallahu an, kami menyaksikan mayoritas orang-orang di halaqah-halaqah tadi menikam kami, menyerang kami pada perang Nahrawan bersama dengan rombongan Khawarij. Allahul musta'an. Ini kisah sahihah ya ikhwan, masyhur dari banyak jalan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Dari kisah ini banyak faedah. Yang pertama yang namanya bid'ah seperti yang terangkan di awal, thariqah bid'ah mirip-mirip dengan syariat. Zikir, tasbih, takbir, tahlil, ya. Mirip. Makanya mereka mengatakan kami cuma tasbih saja, zikir saja. Yang membedakan adalah kaifiyahnya. Ketika mereka membuat kaifiyah tertentu, berzikirnya harus berhalaqah-halaqah, menggunakan kerikil-kerikil, dihitung-hitung itu, menggunakan kerikil, maka dikatakan bid'ah oleh Ibnu Mas'ud. Tidak menyalahkan tasbihnya, tidak menyalahkan tahlilnya, tidak menyalahkan takbir dan tahmidnya. Yang disalahkan adalah kaifiyahnya, tata cara zikirnya yang tidak ada contoh Rasul padanya. Keras pengingkaran beliau. Cepat sekali kamu ini binasa. Kamu itu di atas sebuah agama yang lebih baik dari agama Islam, agama Nabi Muhammad, atau kamu membuka pintu penyimpangan. Kamu itu orang kafir atau kamu tadi, gitu ya Pak. Luar biasa. Yang kedua, ini menunjukkan bahaya laten yang namanya kebid'ahan. Betul-betul menghancurkan akidah seseorang, membinasakan agama seseorang. Yang tadinya dianggap kecil, hanya kumpulan kaum yang berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, barakallahu fikum, menggunakan kerikil-kerikil. Tapi dampak kedepannya barakallahu fikum ialah mereka bergabung bersama dengan orang-orang Khawarij, tidak memerangi muslimin biasa. Yang mereka perangi para sahabatnya Rasulullah SAW. Yang mereka perangi para tabi'in, orang-orang terbaik dari kalangan kaum muslimin sepanjang masa. Bayangkan, awalnya zikir-zikir biasa, ujungnya apa ya ikhwan? Pedang. Ujungnya apa ya ikhwan? Pedang. Itu bahaya laten bid'ah. Apapun bid'ahnya barakallahu fikum, sekecil apapun jangan diremehkan. Kecil membesar, besar, punya kekuatan, kekuasaan, punya masa, ujungnya pertumpahan darah. Dan ingat, yang dibantai itu bukan orang-orang fasik, yang dibantai itu bukan orang-orang fajir, yang dibantai itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dulu yang dibantai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang dibantai para tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Hati-hati, jangan meremehkan bid'ah sekecil apapun, apalagi menumbuh suburkan yang namanya kebid'ahan, apalagi mengkampanyekan kebid'ahan. Hati-hati, di samping akidahmu rusak, ibadah kamu rusak, agama kamu rusak, dikhawatirkan di ujungnya nanti menghalalkan pedang. Dan itu yang terjadi di sepanjang sejarah umat Islam. Kebid'ahan yang sempat punya power, punya kekuasaan, pasti melaksanakan pembantaian yang dibantai dari kalangan kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah. Khawarij itu dari mulai zaman Khalifah Utsman bin Affan,
terus sampai khilafah Bani Abbasiyah, terus sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah nanti, sampai ketemu dengan Dajjal. Selalu menghunuskan pedang kaum Khawarij. Syiah Rafidhah juga demikian. Itu luar biasa pada masa-masa lalu ya ikhwan, luar biasa. Sampai sekarang ini nampak bagaimana mereka menegakkan atau mengangkat senjata membantai umat Islam kaum muslimin di belahan dunia Timur Tengah sana, dibantai di Syria hampir 1,5 juta orang ahlu sunnah, di Irak, di Syria, di Yaman dan segala macamnya dari kalangan Syiah, dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah pada masa Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, fitnah khalqul Quran yang dibantai para ulama, ahli hadis, ahli fiqih, ahli tafsir, semua alim ulama dibantai, kaum muslimin dibantai, dicambuk, dipenjara dikarenakan tidak mau menggunakan ideologi kufurnya mereka. Orang-orang sufiyah kebatinan juga demikian. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Jangan meremehkan yang namanya bid'ah, sekecil apapun yang namanya bid'ah akan tumbuh besar, ujungnya pedang. Dan disebutkan oleh para ulama terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, yang namanya ahlul bid'ah itu kal aqarib, kayak kalajengking. Menyembunyikan badannya, menampilkan sengatnya. Kapanpun mereka punya kesempatan, punya kekuatan, mereka akan menyengat dengan sengatnya dan menampilkan fisiknya. Siapapun yang dekat dengan mereka akan ditimpa oleh sengatan-sengatan mereka. Itu mereka awalnya lagi tidak punya masa, sudah insyaallah bergaul dengan bagus, sudah bikin makar di belakang, konspirasi segala macam, begitu kuat punya kekuasaan, langsung menampilkan jati dirinya, langsung menumpahkan yang namanya darah. Wallahul musta'an. Hati-hati ya. Maka di sini penting menerapkan prinsip Islam wal muslimin, wajib mewaspadai bid'ah dan wajib mewaspadai semua kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, dan wajib untuk mewaspadai gerakan-gerakan makarnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ya ikhwan, mereka ini tidak sungkan-sungkan untuk berkonspirasi dengan orang-orang kafir dari kalangan al-Yahud wan Nasara. Barakallahu fikum. Lebih parah dari sebelumnya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ini yang perlu ditambah oleh kita semuanya ikhwan. Wujub at-tahdzir minal bid'ah, wajib mewaspadai bid'ah untuk menyelamatkan agama kita, manhaj akidah kita, menyelamatkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah ikhlas di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa kebid'ahan yang ada. Wallahu taala alam bis-shawab.